Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sarwani dari PGSDC 2019 dengan NIM 1905116086. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembantaian rawa gede. Ya, latar belakangnya pada tahun 1947, tentara Belanda kembali datang ke Indonesia, mendompleng dengan tentara sekutu. Mereka berhasil menguasai wilayah Jawa Barat. Dalam kondisi seperti itu, para pejuang Republik Indonesia dan tentara Republik Indonesia banyak yang mundur ke pedesaan dan bergabung dengan rakyat untuk membangun pertahanan dari serbuan tentara Belanda. Di antaranya ada yang bermarkas di Desa Rawagede, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, sebuah tempat yang mudah dijangkau dari berbagai jurusan. Karena itu Rawagede yang sangat strategis dijadikan markas gabungan pejuang. Di tempat ini, para pejuang dari berbagai kesatuan seperti Laskar Rakyat Hizbullah, Pesindo, BBRI, dan lain-lain berkumpul dan mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan dibahas bagaimana cara untuk melakukan penyerangan dan mempertahankan diri dari serangan Belanda. Adanya markas pejuang di Desa Rawagede ternyata diketahui oleh antek-antek Belanda yang mengkhianati perjuangan bangsa bahwa Desa Rawagede telah dijadikan markas pertahanan gerilya perjuang RI yang terdiri dari berbagai kesatuan pertahanan yang tidak ikut hijrah ke Jawa Tengah. Sebelum peristiwa pembantaian massal di Rawagede terjadi, pihak Belanda telah beberapa kali mencoba membuktikan kebenaran adanya markas gabungan pejuang MGP. Tetapi upaya Belanda selalu gagal berkat kesiapsiagaan para pemimpin MGP dan anggotanya. Mata-mata yang disusupkan Belanda selalu berhasil diketahui oleh para pejuang. Tetapi keadaan demikian ternyata tidak berlangsung lama. Karena pada suatu saat ada mata-mata Belanda yang tertangkap oleh para pejuang tetapi berhasil meloloskan diri dan melapor kepada pihak Belanda mengenai keberadaan markas gabungan pejuang di Desa Rawagede. Ya, selanjutnya, sementara itu, yang ditawan berhasil melarikan diri dan melaporkan segala pengalamannya ke pihak Belanda, termasuk melaporkan adanya Lukas Kustario dengan pasukannya di Rawagede. Dengan adanya laporan tersebut, pihak Belanda pada malam itu juga berunding mengenai rencana penyerangan ke Rawagede. Dilahir pihak rencana tersebut terhadap oleh Lurah Saukim dan langsung diberitahukan melalui surat kepada para pejuang yang ada di Rawagede. Isi surat tersebut menyebutkan bahwa Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 akan melakukan penyerbuan secara besar-besaran ke kampung Rawagede. Setelah mendapat berita tentang rencana penyerbuan tersebut, seluruh pemimpin dan anggota MGP mencoba meloloskan diri dan keluar dari Rawagede. Namun karena cuaca pada malam itu hujan lebat, sehingga sebagian besar pejuang sulit untuk melaksanakan evakuasi keluar dari Rawagede. Ya, peristiwa berdarah Rawagede, sebagian pejuang memang telah berhasil keluar dari Rawagede pergi ke kampung lain untuk menyelamatkan diri dari serangan tentara Belanda. Hal itu mengingat mereka sudah tidak bersenjata lagi karena sudah dipindahkan ke Tunggak Jati. Tetapi pada malam itu turun hujan yang sangat lebat dan sebagian besar pejuang tidak sempat berangkat dan memilih diam di rumah masing-masing dan ada juga di markas. Menurut anggapan mereka, tidak mungkin tentara Belanda akan menyerang Desa Rawagede dalam keadaan hujan yang sangat lebat sehingga larut malam. Ternyata anggapan mereka keliru. Tepat hari Selasa pada tanggal 9 Desember 1947 pukul 4 WIB waktu Indonesia Barat, Desa Rawagede sudah terkepung oleh militer Belanda dengan posisi siap tempur. Adapun yang tertangkap dikumpulkan di pekangan rumah atau di tempat yang cukup luas. Mereka disuruh berbaris menghadap ke belakang. Setelah itu satu persatu mereka ditembaki dengan jarak tembak hanya 3 meter. Sebelum dilakukan penembakan, mereka ditanya satu persatu oleh tentara Belanda mengenai keberadaan para pejuang dan Lukas Kustario beserta pasukannya. Mereka tidak memberitahu di mana para pejuang dan Lukas Kustario berada. Semuanya melakukan pergerakan tutup mulut. Tentara Belanda makin murka dan benci kepada penduduk atas jawaban tersebut. Untuk melampiaskannya kebenciannya, akhirnya penduduk
ditembak dengan sadis. Satu persatu disuruh baris, kemudian setelah berkumpul sekitar 15 orang ditembaki oleh militer Belanda. Setelah kejadian, gantian panjang para keluarga korban pembantaian Rawagede sejak tahun 2008 akhirnya dapat terwujud karena pertengahan September 2011, tepatnya pada 14 September 2011, Pengadilan Sipil Den Haag telah menjatuhkan vonis pada negara Belanda untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh keluarga korban pembantaian di Rawagede dengan membantai 430 warga Rawagede. Dengan putusan ini, pemerintah Belanda diwajibkan untuk memberikan kompensasi terhadap warga korban dan meminta maaf secara resmi atas peristiwa tersebut. Untuk itu, negara harus membayar ganti rugi kepada 7 janda korban. Pelanggaran yang di pelanggaran HAM yang terjadi di Rawagede, pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ya, itulah penjelasan saya tentang pembantaian di Rawagede. Ya, semoga semuanya bisa paham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi